Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan saudara sekalian, nama saya Dr. Bambang dan saya hari ini dengan narasumber kita itu Dr. Bambang di dalam. Selamat pagi Dok. Bagaimana kabarnya Dok? Ya. Baik. Kita hari ini akan membahas mengenai suatu tema atau topik yang sebenarnya sudah sangat sering mungkin dialami oleh saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai topik tersebut, yaitu mengenai dispepsia yang mungkin lebih umum dikenal dengan sebutan akhir. Ya. Nah, baik dokter, sebelumnya apakah boleh dokter ceritakan sedikit dong mengenai definisi dari dispepsia ini dari perspektif medis dan bagaimana tanda dan gejala dari dispepsia ini dapat mempengaruhi seorang individu dokter? Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berbicara pagi ini tentang apa namanya dispepsia. Dispepsia itu kan judul kumpulan gejala yang menunjukkan adanya gangguan pada saluran pencernaan. Salah satunya yang lemah yang serang karena dia bagian atas ini. Kemudian apa saja tuh keluhan-keluhan yang disebabkan oleh dispepsia? Biasanya kita ada mual, kemudian mau muntah, itu rasa perih di hati. Kemudian juga ada rasa sensasi terbakar, perih atau rasa panas hati. Kemudian juga kembung, begah, dan ada rasa kenyang, rasanya kok belum bangun sedikit berkenyang. Jadi memang kalau kondisi seperti ini akan timbul masalah yang artinya kita jadi makan sedikit, kemudian jadi mual, muntah, daripada epigastri itu secara itu. Kemudian nanti ada beberapa penyebabnya, atau langsung ditangani. Nah, jadi kalau untuk dispepsia mungkin banyak terkena pada pasien-pasien juga yang ada stres, misalnya dia kerjaan, kemudian dia juga mau buka pikirannya, kadang-kadang konsentrasi penuh, tapi lupa makan, ada stres. Jadi dispepsia ini dibagi dua, ada yang tipe fungsional, ada tipe organik. Kalau fungsional, kalau kita nggak endoskopi pun kita udah lihat bahwa dia ada lambung, perih, kembung, seperti gejala mah. Tapi kalau sudah organik, dia sudah menjalani endoskopi, dilihat bahwa dia ada lukanya, ada apa namanya kembungnya, ada organiknya, ada bulgus, biasanya terkadang bulgus vertikum. Nah, itu sebenarnya ya. Baik dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi tanda dan gejala dari dispepsia itu cukup banyak dan mungkin teman-teman dari RSPM sendiri sudah mungkin setidaknya mengalami gejala itu setidaknya sedikit sekali seumur hidup ya dokter, tapi tidak benar. Jadi kalau kita lihat dispepsia ini juga terkait dengan pola diet ya dokter. Salah satu penyebabnya yaitu pola makan dan juga bagaimana seseorang itu mengkonsumsi dietnya sehari-hari. Nah, saya juga ada dengar kabar ya dokter, kalau isunya itu dispepsia itu ada penyebabnya adalah makanan keras, makanan berlemak, atau mungkin minuman soda berkarbonasi dokter. Kira-kira pendapat dokter mengenai hal tersebut bagaimana ya dokter? Baik, jadi untuk makanan itu memang untuk diperhatikan pada dispepsia. Jelas dia tidak boleh asam, karena asam itu akan menyebabkan pembentukan asam lambung. Tambah banyak tadi asam yang kita sudah ada, tambah lagi dengan adanya asam. Tapi pedas itu kan memang enak, tapi sekarang kan asam lambung ini yang bukan pencetus dari mah itu lambung itu. Jadi kita harus jaga-jaga dengan pedas, asam. Tadi ada soda ya. Nah, soda lagi dia punya gas itu artinya di lambung kan penuh, sehingga makanan yang kita makan tidak bisa masuk. Nah, seperti itu, apalagi jadi sudah ada mah dispepsia kan. Jadi air tambah lagi dia nggak bisa makan makanan, akhirnya perih, mual. Tadi makanan karbonat ya. Ya, itu juga sama. Yang bergas itu nggak boleh. Soda, alkohol, apa namanya, Coca-Cola, Fanta, nggak boleh itu. Tapi tambah alkohol tambah yang menimbulkan pembentukan asam lambung lebih luas, lebih cepat. Ya. Baik dokter, kalau misalnya mengenai buah-buahan, misalnya jeruk atau lemon itu kan juga termasuk makanan yang asam ya dokter. Ya. Apakah juga termasuk salah satu makanan untuk penderita dispepsia kira-kira? Ya.
buah-buahan, kecut, asam nggak boleh. Itu salah satu pembentukan asam dari situ, dari lambung, dan akibatnya mungkin tambah banyak. Tetapi makanannya kayak jeruk, nanas, yang menurunkan asam lambung cepat. Akibatnya timbul gejala juga. Alhamdulillah. Baik dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya. Selanjutnya dok, kita kan beberapa hari ini akan memasuki bulan Ramadan, bulan puasa, dan pola makan yang tadi lambung kosong, lalu terus langsung makan, mungkin juga menjadi salah satu faktor risiko dari dispepsia. Kira-kira menurut dokter sendiri bagaimana ya dok tips untuk menjalani bulan puasa untuk orang yang dengan kecenderungan mengalami dispepsia? Jadi kalau dikaitkan dengan Ramadan atau puasa, itu sebenarnya untuk pasien-pasien dispepsia malah lebih bagus. Kenapa? Karena dia pola makannya teratur. Jadi dia makan pagi, bukan puasa sore. Tapi jangan di sini diiringi dengan saya makan pagi, saya nggak puasa dulu lah, besok aja kita puasanya. Nah itu pola makannya berubah-ubah. Akibat pola makan berubah, yang tadinya asam lambung yang tadinya sudah tinggi di sore hari nggak bisa ditahan lagi, timbul asam lambung yang tinggi. Nah, dokter pada waktu ini nggak tahan ya, jam 4 di sorenya pasti akan melakukan buka puasa duluan. Tapi kalau misalnya bagus, jangan merubah untuk sistem pola. Misalnya makannya jam 4 sahur, buka puasa jam 6 kan, jam 6. Nah, jadi artinya jam 6 kita buka. Nah itu tidak merubah pola asam lambung. Saya yakin berhari-hari itu tidak akan timbul asam lambung. Tetapi kalau sudah terjadi memang sudah punya mah kronis, gastritis kronis, kita harus punya obatnya. Misalnya sebelum makan kita minum Benadryl. Nah kita minum, nanti sesudah makan kita buka dengan obat-obat lambung. Ya tipsnya ya jangan berulang-ulang pola makan. Jadi kalau sudah puasa, kalau bisa jangan kadang-kadang saya batal dulu kan, yang 3 makan, yang 4 makan gitu, nggak boleh. Harus betul-betul sama polanya, jangan berubah pola asam. Baik dokter, berarti sebenarnya puasa itu sendiri lebih ke mengatur pola makannya ya, dan malah dampaknya positif bagi penderita dispepsia. Lalu kan ada juga itu dok yang menyatakan kalau misalnya pendispepsia ini memiliki kaitan langsung dengan asam lambung dok. Itu mungkin benar ya sebagian dokter. Tapi apakah setiap penderita dispepsia itu penyebabnya asam lambung yang berlebihan produksi ya dokter? Atau ada penyebab lain dari dispepsia ya dok? Ya. Ya, tapi salah satu penyebab dispepsia adalah pola makan teratur. Itu juga asam lambung. Kemudian juga ada stres, ada cemas, ada konsumsi alkohol, atau konsumsi yang soda. Nah itu kan pedas, itu nggak boleh. Akibatnya dengan pola-pola itu ditanamin, pola makan tidak teratur, kemudian stres, asam lambung kan cepat naik. Nah akibatnya dispepsia tidak akan tertutup. Ya, jadi nggak boleh kita merubah pola makanan kita. Yang biasa kita makan ini dirubah jamnya. Nah kadang-kadang kita bahaya. Misalnya kita makan sehari 3 kali, jadi kalau makan sehari 2 kali, itu juga nggak bagus. Kita harus makan 3 kali tetap. Ya karena ada yang mau diet kayak tak besar badannya, gitu. Tapi badan itu salah, malah menimbulkan asam lambung. Gitu. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Kalau menurut dokter sendiri, pengaruh dari usia terhadap kejadian dari dispepsia ini apakah signifikan dok? Apakah penyakit dispepsia ini memiliki kaitan tersendiri dengan orang lanjut usia dok? Ataukah setiap kelompok usia itu berisiko untuk mengalami dispepsia? Mungkin kaitannya dengan geriatri atau lansia, dia multifaktorial. Penyakitnya banyak, ada hipertensi, ada stroke, ada gula, diabetes, ada lambung. Nah, obatnya dikasih kita ambil 1, 5, 6. Jadi kita polifarmasi lah. Akibat polifarmasi banyak itu, akibatnya apa? Asam lambung kita meningkat. Yang meningkat, tentunya kita harus kasih obat lambung disertai. Jadi maksudnya minum obat itu, tapi disertakan juga obat lambungnya. Ya tapi nggak disertakan karena sudah polifarmasi. Nah itu dikaitkan dengan usia. Mungkin kalau anak muda
paling kan lambung satu-satu aja ya masalahnya. Tapi kalau usia makin tinggi biasanya berinflamasi, banyak makanan hampir membuat lambung. Ya, oke. Baik dokter, kalau berarti kan kalau misalnya setiap orang yang makin banyak obat masuk makin berisiko juga dia mengalami dispepsia. Kalau itu kan dia minum obat itu ada penyebabnya dokter. Salah satunya mungkin sindrom yang lain, mungkin sindrom metabolik ataupun mungkin seperti obat obesitas. Kira-kira apakah ada pengaruh langsung misalnya antara orang dengan berat badan berlebih terhadap risiko untuk mengalami dispepsia? Sama. Jadi kalau orang sudah obesitas, dokternya juga nggak mungkin dia batasin makanannya, tapi dosis makanannya yang dikurangi. Misalnya lemak-lemak dikurangi, atau mungkin yang bikin apa? Ya mungkin dia lemak, atau mungkin sate, bakar-bakar, ikan goreng, itu yang lemaknya itu harus dikurangi. Jadi memang kalau itu harusan ada ngomongnya. Kalau makan jalan nanti sudah ada banyak beberapa faktor seperti pola makan, faktor stres atau juga mungkin kondisi penyakit lain yang mempengaruhi kejadian dari dispepsia ini. Nah, kira-kira tuh kalau dari pelajaran gejala dari dispepsia itu juga cukup sering dialami ya, cukup banyak orang yang mengalami tadi mungkin juga atau mungkin dari hubungan bahkan. Jadi kira-kira apa ya sobat RSP nanti harus konsultasi ke seorang dokter kalau misalnya mengalami gejala tersebut, kapan orang itu harus pergi ke dokter? ya karena untuk sementara memang kita pakai obat-obatan yang biasa, misalnya kasih obat pasida atau obat-obatan yang ringan lah. Tetapi ada bibir. Tapi kalau sudah diobati tapi tidak ada perubahan, ya harus kita misalnya kita punya embun, nyeri pada gastrium, itu kalau masalah obat tidak obat itu masalah yang lain, misalnya bekas lambung, fokus vertigo, jadi itu juga harus cepat diobati. Kalau nggak diobati akan terjadi hal yang lain, misalnya nggak perdarahan kalau mungkin atas, itu yang kita takutkan itu dari lambung yang nggak diobati, perdarahan sampai lambung atas, kayak CBA. Jadi itu sumbernya harus dicegah dengan obat-obat lambung sehingga tidak terjadi hal-hal itu. Dia harus banyak konsultasi ke dokter tujuannya untuk mencegah kalau Ya, betul. apa seseorang itu mengalami sequel dari dispepsia ini. Betul. Kalau dispepsianya ada dokter itu kira-kira apakah sebenarnya penyakit yang dapat sembuh sendiri dok? Atau apakah seseorang itu boleh mengonsumsi obat misalnya omeprazol atau itu tanpa resep dokter? Kalau seseorang itu memang sudah kronis, boleh bisa dia berobat sendiri minum. Tetapi kalau misalnya obat itu dicoba malah menimbulkan hal-hal yang lain, harus segera ke dokter. Kadang-kadang ada juga pasien yang sembuh dengan obat ini, dia coba-coba obat lain. Akibatnya multifarmasi juga itu belum tentu obat yang baik. Lebih bagus ke dokter, dia tahu lah obatnya yang pas, jadi bisa cepat sembuh. Jadi dokter sih kalau seorang itu mengalami dispepsia itu memang baik itu langsung konsultasi ke dokter dan perincian itu diatur ya. Ya. Nah kalau dari dokter sendiri kan itu ketika seorang datang dengan keluhan mengalami dispepsia itu kira-kira apa saja tes yang mungkin dijalani? Apakah ada pemeriksaan tambahan yang akan dilakukan pada pasien? Ya. Kalau dispepsia kan hanya artinya ada gangguan pencernaan, tetapi mungkin juga mengalami ke hal-hal yang lain. Nah, jadi kita bisa melakukan USG, bisa menunjangnya. Yang bagus lagi kita lakukan adalah endoskopi. Nah, karena kita dengan endoskopi itu bisa melihat apakah ada limfas lambung, kemudian juga kita lihat ada gangguan yang satu lambung sampai ke arah tukar lambung, terus vertigo, yang hanya bisa dilihat dengan endoskopi. Kalau USG kita lihat kemungkinan yang lain, bisa bagian tubuh atau yang lain lah. Jadi kita masalah lambung ini memang dikaitkan dengan ginjal, lebih banyak kita endoskopi.
Jadi endoskopi itu fungsinya juga untuk membedakan ya dokter diagnosis virus itu apa aja dok. Ya. Ini contohnya kan dispepsia fungsional dan Ya itu ada fungsional, ada organik. dan kita tahu penyebabnya apa ya dok ya, kalau dari gejala dispepsia sebenarnya. Kalau pendapat dokter sendiri memang kira-kira ada nggak rekomendasi terkait pengobatan RSPH yang mungkin masih mikir dok kalau pengobatan herbal ini mungkin bermanfaat? Apakah itu ada pandangan terhadap pengobatan herbal? Baik. Jadi kalau saya lihat dari pengobatan herbal sekarang sudah mulai bagus. Artinya dia bisa mengantisipasi asam lambung dengan pengobatan herbal. Dan sekarang dipakai herbal untuk mengobati asam lambung, misalnya pakai penjaring, kemudian ada kurkuma, kemudian ada pengelawak ya. Nah, itu bisa juga mengatasi gejala-gejala umum pada pasien lambung, pasien dispepsia. Jadi artinya harus ada kemungkinannya itu sembuh juga, tetap berobat. Kemudian kalau sampai nanti melakukan endoskopi, kita bisa melihat adanya infeksi atau bakteri Helicobacter pylori. Itu juga bisa kita lihat. Ini tadi ada yang satu pertanyaan mengenai dispepsia itu sendiri. Itu membedakan antara dispepsia dengan bahan ini sedang fever atau reflux asam lambungnya naik. Kira-kira membedakan antara dispepsia dengan GERD itu bagaimana ya kalau dari pandangan medis? Kalau GERD itu adalah diagnostik daripada endoskopi sebenarnya. Jadi dia tahu ada GERD setelah dia lakukan biopsi ya, makanya biopsi lambung kita lihat ada kuman infeksi Helicobacter pylori. Kemudian kalau sudah ditemukan kita akan eradikasi. Ada infeksi GERD, eradikasi obatnya akan banyak. Tapi kalau dispepsia hanya terbatas gejalanya aja mual, minum dan yang lain-lain. Mungkin kita sudah sampai tanya jawabnya. Oh iya ya. Kita kan sudah membicarakan banyak hal ya, mengenai pada apa yang dispepsia, faktor-faktor risiko dari dispepsia, terkait pola makan, sebagainya. Kira-kira dokter ada pesan juga untuk sobat RSPH bagaimana sih kita menghindari dispepsia? Mungkin lebih ke kesimpulan ya dok. Iya. Pesan penutup dok. Iya. Jadi take home message-nya adalah kurangi makanan pedas dan asam, karena pedas dan asam itu akan timbul masalah dispepsia, apalagi sampai lupus vertigo. Jadi take home message satu lagi, kurangi juga makanan-makanan yang mengandung soda, alkohol, kopi. Nah itu juga kurangi karena itu juga banyak mengandung asam lambung. Terima kasih dok atas waktunya. Sudah dijelaskan mengenai dispepsia ya dok, sudah sangat lengkap dan sudah sangat komprehensif juga dari dokter Bambang mengenai dispepsia ini. Sebelumnya terima kasih banyak sudah atas perhatiannya. Terima kasih banyak ya dok ya. Baik dokter, kita mesti masuk ke situ tadi dok ya dok ya. Bagian dari acara ini kita masuk tetap kajian audiens. Saat ini sudah ada 2 audiens yang akan bertanya dok mungkin mengenai masih dok dari diskusi ini. Kira-kira dari sama siapa namanya? Izin dok, perkenalkan saya Izin Empat. Jadi dok, saya ingin bertanya seputar dispepsia. Kan pada umumnya anak-anak muda sekarang sudah ngetren bukan kalau nggak begadang nggak keren. Apakah dari begadang itu ada faktor risiko kepada dispepsia dok? Kalau begadang itu kan mungkin ada faktor stres. Jadi menurut saya kalau begadang pasti dia ada banyak pikiran, atau dia mau mengerjakan sesuatu, atau dia banyak hal-hal yang dipikirkan. Nah itu kalian mungkin nanti larinya ke arah stres. Nah jadi asam lambung kita sangat meningkat. Jadi pada waktu begadang itu kadang-kadang kita baca makan. Kalau makannya ada nggak apa-apa, ya udah makan juga, tinggal makan, rokok, atau kopi. Nah apa itu juga dia. Nah kalau makanan jadi kaitan dengan begadang, mungkin kaitannya ke arah stres juga, dan timbul asam lambung. Ya, Berarti lebih ke faktor lain selain penyebab begadang ya. Ya, dan penyebab dari Kita ada begadangnya itu yang kita nggak tahu. overwork mungkin ya dok ya, atau mungkin penyebab lain lah faktor itu. Atau dia mungkin memang banyak pikiran.
kepikiran, nah jadi nggak bisa tidur. Oke, mungkin kita masuk pertanyaan kedua dari teman siapa ini? Sudah tukang kambuh, akan kambuhannya dari 3 bulan itu muncul lagi. Kalau dia terus kita tetap minum obat. Jadi obat yang dikasih kambuh itu kan ada dari menggunakan dari yang ada reseptor antagonis itu ranitidin, bisa juga omeprazol, bisa juga sirup cukurapan. Jadi untuk maintenance secara rasa pakai sirup aja. Nah, terus pakai sirup ya biasanya itu biarpun nanti timbul lagi dia nggak gejalanya seperti awal. Kalau gejala awal kan ada mual, muntah, kembung. Tapi kalau yang kami tidak 6 bulan biasanya hanya gejala alergi sakit. Jadi saya rasa pakai sirup aja berapa misalnya. Berapa bulan sekali? Aturan kita ya sebenarnya nggak ada tergantung dari Tuhan. Kalau Tuhannya memang dia sudah muncul lagi harus sudah dokter. Walaupun dia 1 bulan itu memang sudah diobati tapi masih belum sembuh, tetap ke dokter. Jadi kaitannya dengan pengobatan dokter dengan penyembuhan tadi apakah dia ada luka atau tidak. Tapi tetap harus berobat. Kalau bisa sih 1 bulan sekali. Sesuai dengan BPJS sampai ada 1 bulan. Kalau kadang-kadang sampai 1 bulan, 1 minggu udah muncul lagi. Iya, karena mungkin pola makan juga ya, pedas, asam lambung, segala macam ada. Jadi sebenarnya lebih tergantung ke seberapa sering dia kambuh. Betul, ya. belum sering dia kambuh. Baik, mungkin kita sudahi sesi tanya jawabnya. Sudah ada pertanyaan. Baik, terima kasih banyak bagi audiens kedua itu sobat-sobat FPH sekalian. Akan kita sudahi dari sesi tanya jawab ini. Terima kasih.